Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Hello Emer Channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video mengenai pelajaran matematika kelas 10 SMA. Nah, materi yang aku bahas yaitu mengenai logaritma. Jadi buat yang penasaran apa sih logaritma atau gimana sih cara ngerjainnya, disimak videonya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa nyalain loncengnya di sini. Ikutin aku terus ya. Teman-teman, kita akan membahas materi matematika kelas 10 SMA yaitu logaritma. Kita langsung aja masuk ke definisi. Nah, sebelum masuk ke definisi, pasti kalian pernah belajar yang namanya materi eksponen, karena logaritma ini adalah salah satu materi lanjutan materi eksponen. Oke, aku akan kasih contoh. 3 pangkat 3. Pasti kalian sering bertemu dengan bentuk soal yang seperti ini, karena ini adalah bentuk pangkat. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Oke, yang kedua aku akan kasih bentuk soal seperti ini. Dibacanya akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini pasti kalian juga sering bertemu dengan soal yang seperti ini, yaitu ini adalah bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu sama dengan 3. Nah, yang terakhir aku akan kasih bentuk soal seperti ini. 3 log 27. Ini adalah bentuk logaritma. 3 log 27 itu sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Oke, kita akan bahas. Masuk ke definisi, yaitu A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Namun A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Ini adalah rumus logaritma. Aku akan kasih contoh. 2 log 16 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 16. A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. 2 log 16 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 16? 2 pangkat 4. Maka 2 log 16 sama dengan 4. Contoh yang kedua, 3 log 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 9? 3 pangkat 2. Maka 3 log 9 sama dengan 2. A di sini yaitu dinamakan basis. Ya. Selanjutnya ada sifat logaritma. Aku akan membahas sifat-sifat logaritma. Yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1, maka A log 1 sama dengan 0. Ini rumusnya. Ini namanya sifat dasar logaritma. Yang ketiga, ada rumus A log B. A-nya dipangkatkan M, B-nya dipangkatkan N. Maka N per M A log B. Yang keempat,
log B sama dengan 1 per B log A. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya yang nomor 1 ini, misalnya aku buat 5 log 5. Hasilnya A log A sama dengan 1, berarti 5 log 5 sama dengan 1. Ini yang bentuk kedua, 3 log 1, hasilnya sama dengan 0. Untuk sifat yang ketiga, contohnya dua pangkat 3 log 2 pangkat 5. Maka oke, aku tulis di bawahnya saja. Pangkatnya dikedepanin 5 per 3 2 log 2. 5 per 3 tadi 2 log 2, A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1, berarti dikali 1. 5 per 3 kali 1 sama dengan 5 per 3. Oke. Untuk contoh yang keempat, misalnya aku punya soal 3 log 5. Maka kalau dijadiin 1 per 5 log 3. Selanjutnya aku akan membahas mengenai sifat operasi logaritma, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita kasih nomor 1 yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Yang kedua, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Jadi kalau ditambah berarti hasil nanti dikali, kalau dikurang jadi dibagi. Contoh soalnya, misalnya aku punya 2 log 5 ditambah 2 log 4, maka hasilnya sama dengan 2 log 5 dikali 4 sama dengan 2 log 20. Begitu juga yang pengurangan, maka hasilnya akan dibagi. Contoh soal. Nah, yang pertama aku punya soal 2 log 8 ditambah 9 log 27. Karena basisnya tidak sama, tidak boleh langsung dimasukin ke rumus yang perkalian. Maka diubah dulu menjadi 2 log 8, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 ditambah 9, bisa dijadiin 3 pangkat, jadi 3 pangkat 2 log 27 juga bisa dijadiin 3 pangkat, jadi 3 pangkat 3. Nah, pakai rumus yang n per m, jadi di sini pada pangkat bisa dikedepanin 3 kali 2 log 2 ditambah ini juga pangkat, di sini pangkat, maka bisa dikedepanin jadi 3 per 2 dikali 3 log 3. 2 log 2 berapa? 2 log 2 sama dengan A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Ini juga sama, 3 log 3 sama dengan 1.
samain penyebutnya. Jadi 6. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk contoh soal yang kedua, ini juga sama kayak tadi. 2 log 2 pangkat 3 ditambah 4 bisa jadi 2 pangkat, jadi 2 log 2 pangkat 2 log 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Nah, ini 3-nya bisa ke depanin. Jadi 3 2 log 2 ditambah 4 sama 2 bisa ke depanin, jadi 4 per 2 dikurang ini juga bisa dikedepanin, jadi 5 per 3 2 log 2 2 log 2 2 log 2 ini hasil sama dengan 1, berarti 3 ditambah 4 per 2 dikurang 5 per 3. Kita samain penyebutnya, jadi 6 jadi 18 ditambah 6 kurang hasilnya sama dengan 20 per 6. Kalau disederhanain jadi 10 per 3. Oke. So, ini kita akan membahas sifat logaritma yang ketiga, yaitu yang pertama, yaitu A log P sama dengan 1 per P log A. Yang kedua, A log B sama dengan X log B per X log A. Kok bisa tiba-tiba muncul X? Nah, ini tergantung soalnya. Nanti aku akan membahas soal yang seperti ini. Untuk yang ketiga, soalnya aku punya A log B dikali B log C dikali C log D. Maka hasilnya berapa sih? Oke, di sini B, di sini C, C. Karena ini sama, maka ini bisa dicoret. Ini juga sama, ini juga bisa dicoret. Jadi hasilnya sama dengan A log B. Oke. So, jadi aku akan membahas soal yang tadi. Ya, ini aku punya contoh soal. Misalnya 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Maka 20 log 36 sama dengan berapa sih? Oke, kita akan bahas. Ini sama 36 bisa difaktorin, jadi perkalian, jadi 2 pangkat 2 dikali 5 log 36 bisa dijadiin pengfaktoran juga, jadi 4 kali 9 kan, 4 kali 9, 4 nya bisa jadi 2 pangkat 2 dikali 9, 9 bisa jadi 3 pangkat 2. Kita pakai rumus yang A log B sama dengan X log B per X log A. Maka 20 log 36 sama dengan X log B per X log A.
X di sini belum diketahui. Nah, kita ambil dari soal. Jika 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B, maka berapa X-nya? Nah, kita boleh memakai 5, 2, atau 3. Aku akan mengambil angka 2 karena di keduanya ada angka 2. Oke, kita langsung bahas. 2 log 36 sama dengan 2 log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 2 log 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini perkalian, maka bisa diubah jadi penjumlahan. Jadi 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 pangkat 2 per 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 5. 2 log 2 pangkat 2. Di sini ada pangkat, berarti pangkatnya bisa ke depan nih. Jadi 2 kali 2 log 2 ditambah 2 nya juga bisa ke depan nih. Jadi 2 dikali 2 log 3. Ini sama kayak yang tadi. Jadi 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 5. Oke, 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan berapa? A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 ditambah 2 dikali 2 log 3. 2 log 3 itu berapa? Kita lihat di soal. 2 log 3 sama dengan B. Jadi 2 kali B. Ini sama kayak yang tadi. Jadi 2 kali 1 ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 5 nggak ada di soal, maka pakai rumus yang A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi 1 per 5 log 2. 5 log 2 itu berapa? A. Oke, jadi 2 ditambah 2B per 2 plus 1 per A. Kita samain penyebutnya untuk yang A. Maka 2 plus 2B per, kita samain penyebutnya, jadi 2A plus 1. 2 plus 2B dikali A per 2A plus 1. Kali pelangi, jadi 2 kali A, 2A tambah 2B kali A, 2AB per 2A plus 1. Nah, ini hasil teman-teman. Oke. Udah kan teman-teman? So teman-teman, terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan dari aku mengenai materi logaritma. Untuk contoh-contoh soal lainnya atau materi yang lebih detailnya, aku akan buat part 2. Jadi dukung aku terus dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar aku semangat bikin video-video lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.